Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kita ucapkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat menuntut ilmu dari zaman jahiliyah hingga zaman yang berpengetahuan pada saat sekarang ini. Tidak lupa pula kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakninya Nabi besar Muhammad SAW, dengan lantaran kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, Ana Fira Prastiwi, NIM 192105 dari Prodi PGSD 6D. Di sini Ana akan menyampaikan ceramah singkat Ana, yaitu tugas dari kultum karakter. Nah, di sini judul ceramah singkat Ana yaitu sabar dan ikhlas. Sabar berasal dari kata sobaro yasbiru, yang artinya menahan. Sedangkan menurut istilah, sabar adalah menahan diri dari kesusahan dan menyikapinya sesuai syariah dan akal dalam menjaga lisan dari celaan. Sabar ini merupakan ajaran yang banyak disinggung atau dibahas di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah 153 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang beriman." Nah, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada orang-orang yang beriman bahwa Ia akan selalu beserta mereka yang menjadikannya sabar dan sholat sebagai penolongnya, maupun di dunia dan di akhirat kelak. Dalam pandangan Islam, sabar juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu sabar dalam menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus bersabar dan terus bersabar untuk mendapatkan pahala, yang mana nantinya pahala itulah yang menjadi penolong kita di akhirat kelak. Nah, ya, sabar yang kedua yaitu sabar dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud di sini yaitu sabar dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana senantiasa diri kita untuk menahan diri kita untuk tidak berbuat segala sesuatu yang buruk atau yang tidak baik. Sabar yang ketiga yaitu sabar terhadap segala keputusan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun bagian-bagian dari sabar yaitu sabar dalam mematuhi ketaatan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya yaitu sabar terhadap musibah atau cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita harus bersabar akan ujian atau cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bersabar, maka kita akan mendapatkan pahala, dan juga dalam bersabar akan ada ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menjadi ladang pahala juga untuk kita semuanya bagi orang-orang yang bersabar. Selain kita bisa bersabar, kita harus juga ikhlas dalam melakukan sesuatu hal. Nah, ada banyak dimensi bentuk ikhlas dalam kehidupan nyata kita, yaitu seperti sabar atau ikhlas dalam melaksanakan suatu. Nah, saat kita melakukan pekerjaan, maka kita harus ikhlas dalam melakukan pekerjaan kita tersebut. Karena jika kita lakukan dengan ikhlas, maka pekerjaan yang dari sulit akan terasa lebih mudah ketika kita ikhlas dalam menjalankan sesuatu pekerjaan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ikhlas dalam melakukan ibadah. Nah, ketika kita beribadah, kita harus ikhlas agar pahalanya tetap mengalir kepada kita. Karena apapun yang kita lakukan, kita harus selalu ikhlas dan juga bersabar. Yang selanjutnya yaitu ikhlas dalam menjalankan sesuatu atau apapun. Misalnya dalam melakukan pekerjaan dan juga ibadah, kita harus tetap ikhlas. Nah, di dalam Islam, bersikap ikhlas ini adalah menjalankan ibadah dengan penuh rasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sikap ikhlas ini sangat penting untuk kita karena segala amalan yang tidak disadari akan mendapatkan pahala yang terus mengalir ketika kita bersabar dan ikhlas. Jadi dapat kita ambil kesimpulan dari ceramah singkat Ana tadi, yang mana semakin ikhlas seseorang dan semakin sabar seseorang dalam melakukan amal kebaikan, maka akan semakin besar juga kebaikan atau balasan yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih menyukai orang-orang yang bersabar dan juga orang yang ikhlas dalam menjalankan sesuatu. Maka pupuklah dan latihlah diri kita untuk bersikap ikhlas dan dalam segala hal. Baiklah, itulah ceramah singkat Ana akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.